Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor dalam penilaian Serdos Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Krisna Murti, merupakan dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat sebagai salah satu penilaian Serdos tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu pada program studi ilmu komunikasi, yaitu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang merupakan mata kuliah teoritis dan studi kasus. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan pada semester 4. Deskripsi mata kuliah ini akan mengkaji tentang konvergensi media, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta keterkaitannya dengan kewarganegaraan, implikasi sosial dari perkembangan teknologi digital itu sendiri, serta industri media baru. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep konvergensi media dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran teknologi informasi komunikasi dan komunikasi dalam telekomunikasi dan keterkaitannya dengan kewarganegaraan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi implikasi sosial dari perkembangan teknologi digital tersebut. Untuk mencapai capaian pembelajaran tadi, maka disusunlah silabus mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan berupa teori, studi kasus, dan lain-lain. Pertemuan pertama akan membahas mengenai definisi teknologi komunikasi dan informasi secara umum. Pertemuan kedua akan membahas tentang elemen-elemen yang terdapat di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pertemuan ketiga tentang determinisme teknologi dan difusi inovasi. Yang keempat, sejarah tentang media cetak, koran, dan lain-lain di dunia dan di Indonesia. Yang kelima, karakteristik media iklan koran, konvergensi koran yang sekarang berubah menjadi internet, dan bagaimana agenda setting medianya. Yang keenam, sejarah majalah dan tabloid, baik itu di dunia dan di Indonesia. Yang ketujuh, karakteristik media iklan majalah, konvergensi digital, dan social constructions of reality theory. Yang kedelapan, sejarah radio, rekaman dan rekaman suara, baik itu di dunia dan di Indonesia. Yang kesembilan, karakteristik radio dan podcast. Yang kesepuluh, sejarah televisi dan film. Yang ke-11 karakteristik iklan TV, film, dan bagaimana konvergensi iklannya dilihat dari sudut pandang teori kultivasi. Yang ke-12 sejarah internet, perkembangan internet di dunia dan di Indonesia. Yang ke-13 karakteristik media internet dan teori social learning. Terakhir ke-14 yaitu literasi media dan digital, bagaimana dampak media tersebut dalam teknologi. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara sinkron dan asinkron dengan tatap muka, pemberian tugas mandiri, tugas kelompok, serta studi kasus. Metode pengajaran dilakukan secara DIA atau Delivery, Interactive, and Assessment, di mana penyampaian materi pembelajaran dan membuat forum-forum diskusi, serta pemberian tugas, kuis, dan UAS. Presentasi penilaian mata kuliah pada kuliah ini akan terdiri dari yang pertama, kehadiran dengan nilai 15%, tugas individu dengan nilai 10%, tugas kelompok dengan nilai 10%, ujian tengah semester dengan nilai 30%, dan ujian akhir semester dengan nilai 35%. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah ini. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cuplikan video pengajaran dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sesuai dengan RPS yang pernah saya share ke teman-teman, hari ini kita akan bahas soal digital, literasi digital sebetulnya. Tapi saya mau coba spesifikasikan ke bagian digital skill sama digital safety. Nanti kalau kita melihat dari bukunya Kominfo yang tentang literasi digital itu sebenarnya ada 4 pilar. Pilar yang pertama, saya nggak berdasarkan urutan, tapi 4 pilar ini ada digital skills, ada digital safety, digital culture, sama satu lagi nanti ada materi yang akan saya share ke teman-teman.
Ngomong-ngomong gini, materinya itu sebetulnya sudah saya share di Google Drive yang pernah saya share di awal kuliah berikut dengan RPS-nya. Jadi nanti teman-teman silahkan cek kembali di situ. Nanti akan ada tugas sepertinya di akhir diskusi kita. Jadi nanti saya akan menyampaikan materi terkait ini, lalu nanti akan ada diskusi dari teman-teman, baik itu case study atau nanti mungkin ada beberapa materi yang perlu kita diskusikan. Selanjutnya nanti akan ada tugas yang harus teman-teman kerjakan yang tugasnya merupakan tugas individu. Kenapa? Karena untuk capaian mata kuliah pada kuliah ini sebetulnya tatarannya untuk pertemuan ini lebih kepada individu. Oke, kita akan bahas langsung ke digital skill dan digital safety. Ini adalah capaian pembelajarannya. Jadi yang diharapkan dari teman-teman semua di sini adalah pengetahuan tentang teknologi, seni, yang kaitannya dengan komunikasi sehingga untuk menyampaikan pesan sesuai dengan kaidah kode etik dan regulasi yang berlaku. Ya, kayaknya di sini nggak ada yang nggak pakai sosial media kan? Hampir semuanya pakai. Bahkan ada sosial media yang pernah kalian pakai dan sekarang udah nggak ada lagi gitu kan? Yang kalau misalnya ditanya, misalnya kayak pet pernah pakai nggak? Oh pernah pakai dan segala macam. Belum lagi media-media yang lain, media digital misalnya kayak kalian bikin tugas, terus kalian mau cari medianya itu dari media berita online. Pada kenyataannya ternyata media online yang sekarang baik itu berita yang di frame sebagai berita misalnya itu ada beberapa yang mungkin bahasanya yang trusted kali ya, tidak terlalu bisa dipercaya. Nah nanti gimana cara kita ngelihatnya, mana yang bisa dipercaya, mana yang bisa dipakai dan seterusnya, kita akan along the way kita akan melihat itu. Subjek PMK-nya masuk mengidentifikasi implikasi sosial dari perkembangan teknologi digital. Implikasi sosial yang pengen didapat dari mata kuliah ini nantinya kalian bisa membedakan nih bagaimana caranya supaya kalian aman bermedia digital ditopang dengan skill yang kalian akan punya. Jadi kalian punya skillnya dulu, kalian tahu dulu nih medianya apa, bagaimana cara menggunakannya, nanti akan didukung sama, oh ternyata supaya aman bermedia digital itu caranya seperti ini, dan seperti ini. Mulai dengan apa sih kemampuannya dulu, skill yang dimaksud itu seperti apa, bahasa teoritisnya, bahasa bukunya, gitu, bahasa bakunya adalah kemampuan digital, kemampuan individu. Oke, jadi individu. Makanya tugasnya nanti individu. Kemampuan individu. Jadi kalian seorang per orang tuh harus tahu kemampuan individu untuk mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK serta sistem informasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, apa urusannya? Kok harus tahu perangkat kerasnya? Terus juga pengetahuan tentang perangkat keras. Misalnya di sini beberapa, kita anak komunikasi ya. Ada anak film, wes, Aji sebagai anak film misalnya. Kalian harus tahu kan, ini laptop saya mampunya sampai di mana untuk creating kontennya. Karena pada kenyataannya tidak semua laptop bisa dipakai. Untuk, ya bisa sih rendering paling pada saat dipakai tiba-tiba dia keluar asap gitu kan karena terlalu berat gitu, editing 4K dan segala macam, tapi dia nggak punya integrated graphic, dia hanya pakai integrated graphics gitu misalnya. Nah itu pengetahuan tentang perangkat keras. So kamu juga harus tahu, nih device saya kayak gimana cara pakainya. Kemampuan ini mencakup navigasi internet, pengguna aplikasi, serta pemahaman dasar tentang cara kerja teknologi digital. Ini adalah fondasi untuk kita bisa berinteraksi secara efektif di dunia digital yang terus berkembang. Oke, yang harus dipunya apa? Basic skill lah menurut saya. Saya membaginya jadi 4 hal. Pertama, penguasaan perangkat, literasi internet, pemahaman perangkat lunak, sama kesadaran keamanan. 4 hal ini yang paling utama. Yang pertama ini penguasaan perangkat, yang tadi ya. Kamu tahu smartphone kamu batasan di mana? Kamu punya laptop, kamu tahu batasannya ada di mana? Kamu tiba-tiba jadi editor, kamu bisa tiba-tiba jadi bikin website dan segala macam. Kamu harus tahu batasan dari perangkat kerasmu itu ada di mana, supaya nanti bisa maksimal. Yang kedua adalah pemahaman perangkat lunak yang tadi. Literasi internet kita harus tahu. Yang tadi, ini website bisa dipercaya apa enggak ya? Forum tuh banyak. Forum ini bisa dipercaya apa enggak, Pak? Tingkat kepercayaan itu ngeceknya kayak gimana, Pak? Biar saya tahu bahwa ini bisa dipercaya atau enggak, gimana? Nanti ada. Ingat ya, hits, kalau kamu searching di Google, naik yang pertama itu bukan yang paling benar. Tapi yang paling pertama itu adalah orang yang paling banyak dilihat. Website yang paling banyak diklik sama orang. Jadi baca dulu isi description-nya. Yang selanjutnya adalah kesadaran keamanan. Kayak tadi, privacy shutter, bahwa webcam itu jangan hidup terus. Kesadaran keamanan. Jadi, you must well aware of your surrounding. Lanjut. Ini tips dari saya sih sebenarnya, bisa berkembang.
Tapi yang kepikiran sementara ini pertama dasarnya dulu. Dasar itu kayak tadi ya, mulai dari penggunaan sistem operasi hingga aplikasi esensial, banyak tutorial gratis daring juga kok gitu. Tutorialnya kayak nah cara makainya gimana. Sama lah kayak yang tadi ada yang kayaknya lagi tren bikin video TikTok. Bikin video TikTok tuh yang aman kayak gimana sih gitu. Surrounding area-nya juga kan harus dipikirin. Kalau misalnya tiba-tiba di belakangnya terjadi perampokan kan bisa dipakai itu lumayan tuh videonya dulu. Tapi kalau misalnya ternyata ada unsur-unsur kepribadian orang yang tidak mau masuk di situ juga itu kan harus dipikirkan. Yang kedua, praktik secara konsisten. Setelah tahu dasarnya, dipraktekkan. Pak, ini mah praktik penggunaan aplikasi. No, tapi yang tadi saya bilang, sesimpel kita ngomongin hal mengizinkan aplikasi setelah kamu install, itu juga kan jadi penting kan? Jadi harus tahu mana yang harus diizinkan, mana yang tidak. Kursus online ini lagi rame sih sekarang. Gara-gara pandemi, semua orang bisa ikut kelas dimanapun, termasuk saya gitu, ikut kelas, beberapa kelas yang saya dapatkan dari kelas online. Tapi balik lagi, background check deh bahasanya mungkin gitu kali ya. So you have to know. Yang kedua ada berpartisipasi dalam komunitas. Kayaknya di sini anak-anak komunitas banyak juga kan anak-anak hima, organisasi-organisasi lain yang itu juga bisa jadi wadah kita untuk ngobrol. Karena kan kayaknya nggak lepas ya. Kayaknya nggak lepas. Kayak di sini aja kayaknya semua teman-teman pasti bisa deh pakai kamera, pasti bisa pakai HP, pasti bisa ngedit pakai handphone gitu. Salah, smartphone. Nggak boleh lagi kayaknya nyebut handphone karena semuanya smartphone sekarang. Yang terakhir adalah selalu up to date ini nih. Lanjut. Kecakapan digital itu ada kecakapan dan kualitas. Sorry agak belibet. Kecakapan digital yang dimaksud yang menurut saya adalah kemampuan teknis untuk menggunakan alat digital secara efektif dalam berbagai konteks baik untuk pekerjaan, pendidikan maupun kehidupan pribadi. Jadi kamunya harus bisa dulu. Ingat, ini skill individu. Jadi kamunya yang harus bisa dulu. Lalu kualitasnya kayak gimana penggunaan teknologi? Kalau kamu punya kecakapan yang oke, kamu punya kualitas digital yang baik, penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, etis dan sadar akan dampak sosial serta lingkungan melibatkan literasi digital dan keamanan cyber. Jadi tahu dulu, paham dulu, baru nanti sharing. Contoh keamanan digital, ini yang tadi saya bilang nih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengamankan digital data kita? Yang pertama, kata sandi kuat dan unik. Boleh tuh pakai yang kemarin udah lama banget sih tapi jokesnya yang apa? Kata sandi handphonenya apa? Apa tuh namanya? Ulang tahun mantan ya? Pas disebut, kok masih inget ulang tahun mantannya gitu kan, yang gitu-gitu. Tapi gini, intinya jangan gunakan password yang sama. Kalau kayak sekarang malah password udah bikin ribet ya. Harus pakai apa? Karakter. Pakai simbol, thank you. Harus pakai simbol, harus ada karakter simbol tertentu gitu. Harus ada tanda seru lah. Jangan disamain. Yang kedua, autentikasi dua faktor. Two factor authenticate ini kadang-kadang bikin kita repot ya. Kayak Zoom, buka di sini, tiba-tiba harus buka di HP atau buka di smartphone. Izinkan untuk masuk. Yang repot itu buka di sini, handphone baru di reset. Hilang nih data di sininya. Apa yang harus kamu lakukan? Biasanya kamu harus punya email, betul? Nah jadi ada kode yang masuk email. Artinya gini deh. Sebenarnya dua yang sekarang penting banget tuh yang nggak boleh hilang adalah email sama nomor HP. Itu. Walaupun sekarang two factor authenticate itu sudah berkembang, akhirnya jadi lebih safety di mana yaitu tadi mau login Zoom gitu misalnya kita harus authenticate di perangkat yang pernah login sebelumnya. Itu bagian dari two factor authenticate. Perbarui perangkat lunak secara teratur nih yang tadi nih. Mau OS, mau aplikasi, percayalah perbaikannya itu kalau aplikasinya resmi dan bagus itu pasti bagian pertama adalah security updates yang itu membantu kamu. Lanjut. Memahami keamanan digital. Jadi apa sih Pak keamanan digital? Bapak udah ngoceh dulu nih Pak 10-15 menit dari tadi. Keamanan digital itu apa? Dimaknai sebagai sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital. Tadi kita harus paham dulu prosesnya. Baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Simons and Cross yang ngomong. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Dan data perbankan menurut teman-teman yang harus dirahasiakan apa? PIN. Ada lagi yang lebih penting? Akses. Masuk. Nomor rekening. Saldonya kecil soalnya, jadi harus dirahasiakan. Apa lagi? Ada satu yang kalian lupa? Password. Bukan? Ada satu yang lupa. Itu benar, tapi bukan itu.
nama ibu kandung. Keamanan digital mencakup berbagai tindakan dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem, jaringan, dan data diri dari serangan digital. Ini adalah pertahanan pertama kita di era informasi. Itu tadi yang saya bilang, update your apps, update your OS, atau pakai apa? Antivirus. Ya walaupun saya nggak gitu suka sama antivirus, karena antivirus itu lemot. Tapi kalau kamu nggak well aware of terhadap hal-hal yang tadi, bentuk pertama yang paling cepat bisa kamu lakukan adalah pakai antivirus. Jadi agak bersabar aja kadang-kadang. Kalau saya udah pakai antivirus yang biasa aja, yang bawaan dari OS-nya kan ada. Tapi boleh nggak Pak kalau kita tambahin? Boleh. Itu juga bagian dari itu. Dan percayalah, pakai aplikasi yang resmi. Resmi kan nggak harus berbayar ya. Pakai aplikasi yang resmi, itu lebih jauh menguntungkan. Oke, keamanan daring itu biasanya apa aja sih? Ini saya coba merangkum 4 dari sekian banyak. Ada perlindungan identitas, yang tadi itu contohnya nama ibu kandung, nomor HP, dan segala macam. Melawan malware, malware itu yang tadi link, isinya ternyata virus, link ternyata isinya ngambil akun, dan seterusnya. Yang ketiga ada keamanan personal, tadi privacy shutter, harus tahu mana yang aplikasi harus diizinkan atau tidak, for your information ya. Tapi ini dikit-dikit tentang keamanan digital. Saya itu pakai TikTok, tapi sampai hari ini saya tidak memberikan akses apapun sama TikTok. Kenapa? Ya nggak pengen aja. Dan yang kedua, enaknya algoritmanya akhirnya antara Instagram sama TikTok saya itu beda algoritmanya, karena dia nggak bisa akses apapun, cuma bikin akun aja yang penting. Yang keempat ada privacy data, mengelola siapa yang memiliki akses ke data. Oh, ini saya pernah ngasih contoh gini. Kalian apakah hafal semua paspor? Enggak, pasti ada lupanya kan, pasti ada lupanya. Apa yang harus kalian lakukan? Kalau kelupaan banget, lupa banget, siapin satu tempat di mana kamu bisa nulis notes. Pak, digital boleh nggak? Ya boleh, tapi kalau bisa itu cuma bisa diakses sama dirimu pribadi. Apalagi sekarang ada biometrik kan. Kalau biometrik itu kan susah ya untuk, entah itu fingerprint atau face recognition, itu kan susah ya kalau mau diwakilkan sama orang. Atau kalau misalnya, ibu saya itu saya bilang, mah kalau nggak mama punya satu buku atau satu catatan kecil, yang dimana cuma mama yang tahu, taruh di sudut mana, yang nggak bisa diakses sama orang. Supaya apa? Ya itu tadi, kalau ada apa-apa, kita bisa lihat catatannya. Maksudnya ada apa-apa itu kalau lupa. Tapi itu juga kan, amit-amit gitu, misalnya ada orang terdekatmu yang tiba-tiba kena musibah atau apapun itu, kan perbankan dan segala macam harus diurus ya. Kita kan nggak pernah tahu, begitu dibuka rekeningnya ada duit 1 miliar gitu, diem-diem gitu kan lumayan ya. Yang gitu-gitu tuh, supaya juga mempermudah, misalnya. Tapi ya itu tadi ya, keamanan daring juga meliputi perlindungan diri, kejahatan komputer secara umum, memastikan pengalaman internet yang aman dan nyaman. Oke, kenapa disebutnya sebagai tantangan digital? Satu, yang paling kecil adalah ancaman digitalnya pasti berkembang. Kesadaran tertinggal ini data pribadi ini yang tadi tuh. Kalian aja lupa bahwa ada nama ibu di dalam urusan rekening. Ini bahaya. Rekam jejak sulit dihapus. Walaupun sekarang ada archive. Coba buka Instagramnya, saya mau lihat archive kalian SMP sama SMA. Tapi kebayang gak sih kalau ada yang pernah screenshot? Ini kan, data itu sekarang muncar-muncar kemana-mana kan? Semua orang bisa lihat, semua orang bisa tahu gitu. Dan rekam jejak itu sulit untuk dihapus. Lanjut, saya berkreasi menawarkan Ting namanya, true, helpful, important, necessary, and kind. Apapun itu tanya dulu benarkah, atau kalau kamu yang share bener nggak ya apa yang saya share, bermanfaat apa enggak, menginspirasi atau enggak, perlu nggak sih ini di share, dan ramahkah terhadap hal-hal tertentu, karena ada beberapa yang bisa jadi nggak ramah. Dan yang perlu diingat adalah it's not about tools. Tools itu udah hebat, smartphone itu udah bagus, aplikasi itu udah oke. Yang jadi penting adalah individunya, kaliannya yang harus sadar apa itu digital skill dan bagaimana menjaga keamanan digitalnya, digital safety. Sampai sini, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Tadi kurang lebih gambarannya untuk pertemuan kita hari ini tentang materi soal digital skill sama digital safety. Silakan teman-teman, kita buka forum diskusi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Monggo, Zi. Oke Pak, saya ingin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Razi. Dalam dunia digital kan salah satu manfaatnya itu adalah kita bisa membuat suatu hal atau kayak campaign atau berkampanye untuk menyampaikan suatu hal kan. Nah, menurut teman-teman dan Bapak sekalian itu, apakah
Undang-Undang ITE itu meningkatkan perlindungan keamanan digital Ya. untuk kita atau malah membungkam pendapat kita karena akhirnya kita takut dipelintir atau kayak dibuat jadi beda persepsinya. Karena kan ada budaya viral kan sekarang, dikit-dikit viral. Nah itu kan bisa dipelintir orang. Jadinya apa yang kita sampaikan bisa menyerang diri kita sendiri. Jadi kayak itu jadi pasal karet untuk bumerang. Nah menurut teman-teman sekalian itu apakah Undang-Undang ITE itu meningkatkan digital safety atau malah memperburuk keadaan? Tapi kalau ditanya pendapat saya pribadi, sebenarnya itu adalah untuk melindungi. So far sampai hari ini, pada kenyataannya kan UU ITE justru membantu kita untuk bukan membatasi tapi mengetahui kapan kita boleh men-share sesuatu supaya tadi jangan semuanya jadi no viral no justice, tapi justru malah justice itu hadirnya sebelum viral. Silakan diskusikan satu hal tentang pengalamanmu menggunakan media digital dan hasilnya seperti apa. Thank you, Cak. Mana dulu nih? Belum. Tadi kata kelompok ini Gloria ya. Lagi diskusi. Sini dulu, Fatan. Silakan, Dan. Jadi mungkin di sini izin berbagi cerita soal penggunaan sosial media, Pak. Oke. Jadi kan kayak yang kita tahu sosial media itu punya standarisasi mereka masing-masing gitu. Baik dari keamanan ataupun cara pengguna. Kayak Instagram, Twitter dan sebagainya. Aku sendiri itu main di aplikasi TikTok sama Instagram gitu, Pak. Di situ aku tuh kayak yang dibuat oleh komunitas mereka masing-masing. Dan itu mungkin pembahasan mereka yang bisa dibilang kita ambil contoh ada bahas foto AI gitu. Foto AI-nya itu ialah dibuat oleh menggunakan prompt kayak mereka bisa beraktivitas, mungkin aktivitasnya kita bisa bilang itu normal. Tapi ketika aku pindah kayak di TikTok, itu penggunanya tuh merasa apa yang kita bahas di Instagram itu berbeda dengan pandangan mereka. Oh ini udah melanggar hak ini udah melanggar dari melanggar peraturan gitu dari UU ITE dan sebagainya. Aku ngerasa di sini dalam digital skill ataupun literasi digital sendiri kayak kita tuh harus memposisikan diri kita masing-masing di setiap platform gitu. Kita harus memposisikan ketika di aplikasi Instagram, kita mempunyai standar ini loh yang dibuat oleh komunitas itu masing-masing. Tapi di sisi lain, aku ngerasa kayak apakah aku harus mengikuti dari standarisasi mereka gitu. Tapi kalau aku nggak ngikutin, ini bakal menjadi pengkucilan berdiri aku sendiri. Sampai akhirnya aku sempat dan sekarang pun menonaktifkan Instagram untuk sementara karena aku tidak begitu sanggup mengikuti standar yang ada di sana dan aku lebih aktif di TikTok seperti itu sih, Pak. Ya, jadi bisa menetapkan standar pribadi setelah tahu masalah skills dan safety yang ada di situ. Jadi paham dulu literasi digitalnya dan akhirnya memutuskan bahwa karena begini-begini akhirnya lebih baik mungkin saya bahasanya detox media sosial. Iya kan? Ternyata perlu ya? Betul. Konsep baru, oke. Mau nggak yang sini dulu apa sini dulu? Oke. Ini based on my own experience. Oke. Jadi aku tuh pernah upload suatu konten dan aku nggak pernah bikin ini, Pak. Akses kontak itu aku nggak bikin. Oke. Tapi aku nggak tahu kenapa video aku tuh bisa masuk ke orang-orang terdekat aku. Oke. Dan itu menurut aku kayak itu agak annoying gitu loh karena aku nggak pengen orang-orang itu tahu. Tapi aku nggak mau private akun aku. Oke. Dan itu satu. Kedua, aku pernah upload video gitu terus isinya itu ada hujatan. Terus aku kayak gak tau ya kenapa aku ngerasa walaupun masih ada UU ITE tapi kenapa malah kejadian-kejadian seperti itu semakin marak gitu loh. Bahkan kayak orang bahkan sebenarnya tahu ada undang-undang itu tapi mereka nggak pakai undang-undang itu untuk ngasih trigger ke mereka gitu. Dan kayak misalnya menghujatnya itu benar-benar kayak dasar konten gak berguna gitu. Padahal itu nggak merugikan mereka sama sekali gitu loh. Iya. Sih penting banget konsepnya skills. Ya, makanya tujuannya adalah nanti teman-teman yang ada di sini itu sebenarnya jadi agent ya. Agent untuk menjelaskan itu bahwa tidak melakukannya, untuk tidak melakukan lagi. Karena pada dasarnya gini, algoritma dalam media sosial itu kan algoritma dulu itu mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sekarang kan algoritma nggak kayak gitu. Algoritma itu pokoknya di satu tempat yang sama, ngakses mirip-mirip konten, tiba-tiba keluar.
Sama kayak kemarin lah konten-konten di media sosial, kalau misalnya mau meminta apa tuh namanya, hadiah ulang tahun atau hadiah apapun dari pasangan, dibisikin aja handphonenya gitu kan, dibisikin terus, terus keluar itu. Bahkan pernah saya ngobrol sama istri saya lagi ngobrolin apa gitu, iya kayaknya ini seru ya, terus tiba-tiba buka konten, tadi itu saya lagi mikirin ini kok tiba-tiba keluar ini ya gitu. Ya sebenarnya akhirnya well aware ya, harusnya kita jadi harusnya lebih aware. Bahkan pada saat kita mengupload konten yang tidak memberikan itu, ternyata orang bisa akses juga gitu kan. Nah itu awareness baru pada saat kita ngomongin digital safety sama digital skill. Silakan dari yang sebelah sini. Kalau dari aku sendiri mungkin karena aku sendiri kan pengguna Twitter. Oh masih pakai X dong, sekarang X bukan Twitter. Oke. Karena X, dan di situ tuh menurut aku emang masih informasi yang banyak, dan kadang tuh informasi justru lebih cepet. Dan di situ emang kita mudah mengakses informasi, tapi kurangnya di X itu ketika kita dapat informasi itu informasi yang berlebihan. Oh. Jadi kayak itu malah jatuhnya mengulik-ulik privasi orang lain yang kena masalah itu. Jadi menurut aku benar kayak katakan lo tadi, itu UU ITE itu di X itu nggak ada yang ke-trigger sama sekali dengan UU ITE itu sendiri, karena mereka itu jatuhnya bukan apa ya, bukan memberikan informasi yang kan, tapi mereka tuh malah menyampaikan informasi yang privasi orang lain itu sendiri. Jadi kayak informasi bilang teman-teman harus jadi agent. Oh, sedikit meluruskan ya teman-teman yang budiman, UU ITE itu harus based on laporan juga. Jadi kalau misalnya tidak dilaporkan, ya susah juga gitu. Nah, jadi teman-teman di sini bisa jadi agent tadi. Satu, agent untuk ngasih tahu orang bahwa yang ini jangan, yang ini boleh, yang ini oke, yang ini jelek. Atau tadi, ini nih kayaknya udah di luar batas, ini udah nggak bagus banget nih, kacau banget nih, laporkan. Tapi Pak, kalau misalnya kayak gini, kita ngupload sesuatu, itu kan sosial media kan sebenarnya itu kayak public platform kan. Cuma kalau misalnya ada orang yang ngupload apa yang udah kita upload, itu bisa dilaporin nggak? Itu isinya muka kita gitu. Gini, selama itu kamu ada namanya hak kekayaan intelektual. Nah, kalau itu dihakikan sebenarnya bisa. Atau repost tapi kan dulu saya menyebut merek nih gitu. Ada salah satu televisi yang dulu bikin 77777. Bermasalah kan? Ada tuh salah satunya. 7 kejadian ini berdasarkan ini, 7 kejadian ini berdasarkan ini gitu kan. Itu kan pernah bermasalah karena kortesinya nggak dimasukin. Nah itu juga kan, ya itu tadi perkembangan medianya itu kan cepet banget. Jadi kitanya yang harus juga menyesuaikan. Mungkin nanti peraturannya juga akan menyesuaikan, tapi ya kan nggak bisa secepat itu. Ini penetrasi sosial media dan penetrasi media digital kan sebegitu kencang. Nah kita bagian dari situ, Pak, apa yang bisa kita lakukan sebagai akademisi? Tulis. Kalian bisa bikin skripsi, kalian bisa bikin konten yang baik dan seterusnya. Karena apa? Kalian punya skillnya dan kalian tahu safety-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Kayaknya ini the end of our meeting for today. Dan saya ingatkan karena perkuliahan ini akan ada tugas individu dari teman-teman. Detail tugas individunya akan saya share di grup seperti biasa. Tapi kurang lebih gini. Details dari tugasnya adalah kalian tolong bisa membedakan. Kita begini jadi dua dulu deh. Media digital yang berbasis berita, portal berita online, sama media sosial dengan embel-embel pemberitaan. Bagaimana kita bisa meningkatkan digital safety saat membandingkan antara keduanya. Karena kan portal berita ada nih, rata-rata website, tiba-tiba sekarang portal berita hampir semuanya naik juga di sosial media. Nah, jadi bagaimana kalian bisa meningkatkan digital safety-nya sama skill apa yang dibutuhkan saat kamu mendapat informasi dari dua belah pihak, mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Detailnya nanti akan saya berikan, kalian akan punya waktu 3 sampai dengan 6 hari. Lalu nanti di pertemuan berikutnya, di hari ke-7, berarti kan kita seminggu sekali ketemunya, nanti kita akan bahas itu, dari hasil itu bakal kita akan bahas platform tentang portal berita online di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Thank you. Demikianlah video pembelajaran serta penjelasan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.